Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini kita akan bahas di modul bahan ajar sistem komputer. Nah, untuk materi kali ini, ya, kemarin sistem komputer udah kita jelaskan di awal di bab pertama, di pertemuan pertama. Jadi di sini untuk tugas kemarin yang sudah diberikan, ya. Nah ini. Jadi masih ada beberapa yang bingung, ya. Ada anak-anak siswa yang bingung, jadi teman-teman kalian bingung gimana Pak cara dapatkan yang ini yang ada sisanya dan lain sebagainya, ya. Oke, kita coba. Seperti biasa tugas masih seperti ini, ya, cara pengujian nanti. Baik, kita mulai dulu. Nah, dasar atau radik di sini ada beberapa macam sistem bilangan. Jadi ada 3 nanti yang kita akan pakai dalam materi kali ini, yaitu desimal, biner, dan heksadesimal. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu sistem bilangan-bilangan ini. Desimal itu apa, biner itu apa, dan heksadesimal itu apa. Saya bacakan sedikit pengantarnya. Nah, jadi masing-masing sistem bilangan berbicara oleh apa yang dinamakan dasar atau radik. Nah, ini tadi akarnya, yaitu jumlah angka atau yang digunakan. Misalnya sistem bilangan desimal. Nah, nanti desimal ini memiliki 10 angka, yaitu mulai dari 0 sampai 9, ya. Nah, tetapi bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai radik, ya, atau R10 atau akar 10, pangkat 10 nanti. Nah, dinamakan bilangan desimal dikarenakan desimal berarti 10 atau kelipatan 10. Oleh karena itu juga dinamakan bilangan puluhan. Baik, kita langsung ke bilangan desimal. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, ya, Bapak sudah jelaskan. Nah, jadi sebuah bilangan desimal ini adalah sistem bilangan yang berbasis 10 dan memiliki 16 simbol yang berbeda. Mulai dari 0 sampai 9 tadi, ya, merupakan sistem bilangan yang digunakan manusia dan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalau yang ini berarti desimal. Terus biner, nah ini agak sedikit perbedaan, ya. Bisa kalian baca di materi. Nah, dalam penulisannya, nah seperti ini. 101001 ya, berbasis 2 atau akar pangkat 2. Nah, ini juga, ya. Ini adalah bilangan biner, nah, berbasis 2, ya, yaitu 0 dan 1 biasanya. Nah, ini angka-angka yang digunakan untuk bilangan biner. Jadi kalau nggak 1, 0. Kalau nggak 0 ya 1, ya. Cuman basisnya berbasis 2 dia. Next, heksadesimal merupakan sebuah sistem bilangan yang berbasis 16. Nah, di sini berbasis 16 berarti pangkatnya nanti 16 yang di bawah ini. Akarnya kalian bisa lihat, dan memiliki 16 simbol yang berbeda. Nah, berbeda tadi dengan desimal, dia hanya dari 0 sampai 9. Nah, di sini nanti akan ada tabel, ya, untuk heksadesimal. Nah, ini 0 sampai F, berarti 9, 10, 11, A, B, C, D, E, F. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Kenapa? Pak, kok 15? Ya kan mulai dari 0, ya. 0, 1 sampai 15 berarti F, ya. Yang berbasis 16 dia. Dan memiliki simbol 16 simbol, oke. Nah, basisnya ini, ya, basisnya. Angkanya ini atau pangkatnya. Nah, sama seperti yang biner, cuman bedanya biner 2. Sekarang heksadesimal itu basisnya 16. Nah, contohnya di sini, ya, contoh bilangannya 2D86 berbasis 16.
Nah, 12 DA berbasis 16, FA 16 berbasis FA berbasis 16. Nah, baik, di sini kita langsung aja buat perhitungan. Kita konversikan dari biner ke desimal, begitu juga seterusnya. Di sini ada contoh sebagai panduan kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Baik, kita mulai konversi bilangan desimal ke biner. Nah, di sini ya. Kok bisa ada sisanya nih, gimana Pak? Nah, oke, kita mulai. Kita baca dulu pengantarnya. Cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner yaitu dengan membagi dua. Ya. Membagi bilangan, maksudnya membagi bilangan desimal dengan angka 2. Ya. Dan sisanya ditulis dari bawah ke atas. Nah, nanti seperti apa? Ya. Nah, untuk konversi dari bilangan desimal ke biner ini, kita perhatikan contoh soal berikut. Contohnya adalah 25 berbasis 10. Nah, karena kita menggunakan dasarnya adalah bilangan desimal yang akan kita ubah ke biner, jadi kita menggunakan desimal. Ya, 25 berbasis 10. Nah, atau biasa kalian di matematika itu 25 akar 10. Ya, bukan pangkat akar 10, oke? Nah, diubah menjadi bilangan biner. Nah, gimana untuk mengubah ke bilangan binernya? Kita mulai. Kita mulai dulu dari angka 25 yang udah ada di soalnya nih ya. Nah, jadi kita tulis 25. Nah, karena tadi ya, syaratnya membaginya adalah dengan angka 2. Nah, ini bedanya nanti ya. Ini khusus desimal ke biner. Harus dibagi dengan angka 2. Kita bagi 25 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 12. Nah, sekarang ya, kok bisa sisa 1? Kenapa? Kita cek dulu. Ya. 12 dikali 2 ini adalah 24. Ya, 24. Jadi nggak sampai nih 25. Oke. Nah, jadi kembali lagi ya, kita ulangi. 12 dibagi 2 itu dapat 12, sekian. Nah, cuman kita bulatkan ke 12. Berarti sisa 1 dong, Pak. Ya, benar. Jadi 12 dikali 2 ini 24 ditambah sisanya ini 1. Jadi sisanya 1 ini. Dapatlah hasilnya 25. Nah, ya. Sekarang, Pak, kok di bawah 25 bisa 12? Ya. Hasil dari pembagian 25 dibagi 12 ini tadi, hasil pembagian pertama. Nah, hasilnya 12, kita turunkan ke bawah. Oke, kita turunkan ke bawah. 12 dibagi 2. Nah, di sini kebetulan pas angkanya, yaitu 6. Ya, 6 dikali 2 ini adalah 12, Pak. Jadi nggak ada sisanya sama sekali. Jadi, nah, kalau nggak ada sisa gimana, Pak? Ya, ditulis aja sisa 0 atau kosong ya. Nah, begitu juga seterusnya. 6 dibagi 2 ini sama dengan 3. Nggak ada sisanya, berarti sisa 0. Next, selanjutnya sampai habis nih ya. 3 diturunkan lagi ke bawah. 3 dibagi 2, yaitu 1. Oke? Jadi, ini masih ada sisa. Karena 2 dikali 1 ini adalah 2. Jadi, belum nyampe 3. Jadi, tambah 1, 3. Nah, Pak, bisa nggak ini nanti 2? Sisanya enggak. Kita harus tetapkan 1. Ya. Yang mendekati. Gitu ya. Lalu, 1 diturunkan. Nah, 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Nah, kita tulis 0. Jadi angkanya 1 dibagi 2 itu 0. Jadi sisa 1. Kenapa? 2 dikali 0 ini 0. Tambah 1 jadi 1 di sini. Nah, oke. Nah, mungkin sekian yang untuk penjelasan ke biner, hexadesimal ke biner, konversinya.
Ya. Nah, lalu maka seperti yang sudah diminta tadi, ditulis sisanya dari bawah ke atas, ya. Sisanya kita lihat yaitu 1 1 0 0 1. Nah, jadi nanti jangan salah kamu tulisnya dari atas ke bawah, ya. Nah, ini dari bawah ke atas. Oke. Jadi hasilnya yaitu 11001. Nah, ditulislah keterangannya, hasilnya. Jadi 25 berbasis 10 adalah 11001. Nah, jadi bilangan desimal 25 berbasis 10 yang menghasilkan bilangan biner adalah 11001. Oke. Baik, kita lanjut sekarang ke yang konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kita baca dulu pedomannya. Nah, cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi heksadesimal yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan angka 16, ya. Di sini perbedaannya. Ini udah syarat mutlak, ya, harus dibagi sekian. Harus 16, ya. Dengan angka 16 dan ditulis sisanya mulai dari bawah ke atas juga, ya. Ini untuk desimal ke heksadesimal, ya. Sebenarnya nanti dia berbasis 16 di bawah, ya, ya. Lalu contohnya kita lihat 275. Nah, dari bilangan desimal 275 diubah ke atau menjadi bilangan heksadesimal. Kita mulai. 275 ini dibagi dengan 16, oke, yaitu 17. Kenapa tidak 3? Pak, kok beda dengan yang di atas? Ini perbedaannya, ya. Jadi heksadesimal itu nanti berbasis 16. Seperti yang udah dicontohkan di atas. Nah, ini heksadesimal, ya. Oke. Jadi dia nanti bisa menggunakan huruf atau angka, nggak masalah. Baik. 275 dibagi 16 hasilnya 17. Nah, sekarang kita lihat, ya. 17 dikali 16, nah hasilnya hanya mencapai 272. Nah, jadi ditambah 3. Kayak mendekati, sekali lagi mendekati, ya. Lalu sama pemberlakuannya, turun ke bawah, diturunkan yang 17. 17 dibagi 16 otomatis 1, sisa 1. 16 dikali 1 ditambah 1 17. Turun lagi yang 1. 1 dibagi 16 0. Sisa 1. Kenapa sisa 1? Kita coba. 16 dikali 0 0, ya kan? Ditambah 1 jadi 1. Ini hasilnya. Maka ditulis, ya, bilangan desimal 275 sama dengan bilangan heksadesimal yaitu 113 berbasis 16. Nanti ditulis di bawahnya ini, ya, kayak yang ini itu 16 berbasis 16. Oke. Sampai di situ untuk yang heksa ke desimal ke heksadesimal. Kita next konversi bilangan biner sekarang. Nah, bilangan biner, ya, tadi itu, ya, udah kita contohkan, yaitu hanya angka 1 dan 0 aja, dan 0 aja. Kita baca pedoman. Cara mengubah bilangan biner menjadi desimal dengan mengalihkan 2 pangkat A, nah, di mana N merupakan posisi bilangan yang dimulai dari angka 0 dan dihitung dari belakang, ya. Nah, lalu kita coba. Contohnya yaitu 11001 berbasis 2. Nah, ini bilangan biner.
diubah menjadi desimal. Berarti yang awal tadi ya. Baik, kita mulai. 1 0 01 ya, kita mulai. Nah, 1. Jadi di sini ada berapa angka dulu? 1 2 3 4 3 4 5 6 ya. 6. Nah, kita mulainya itu sebenarnya dari sini. Kayak dari belakang hitungnya ya. Pak, ini depan Pak 110001 ya. Kita mulai. Coba kita lihat ya tak terhingga n-nya ini, a-nya ini berapa ya. Kita lihat di sini kan 0 nih. 0 1 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 sampai 5. Jadi pas 6 ya. Untuk angka binernya kita mulai dulu dari 1 yang belakang. Oke. Dari 1 yang belakang ini kita pindahkan ke sini dulu. Ya. Kamu tulis aja dulu gini nggak apa-apa, teman. Nanti kamu hitungnya di belakang. Ya. Nah, kita mulai. 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1. Ya. Nah, kamu boleh coba di kalkulatormu. Ya. Nanti hasilnya 1. Oke, next. Sekarang angka yang kedua yaitu 0 atau kosong. 0 ya. 0 dikali 2 pangkat 1 0. Nah, 2 kali 2 4 ya. Cuman dikalikan dengan 0 ini tetap 0 deh nanti hasilnya. Nah, seperti ini perhitungannya kalau menggunakan kalkulator saintifik, hasilnya pas ya anak ya. Nah, begitu juga 0 yang kedua atau angka yang ketiga. Kayak dari belakang. 0 kali 2 pangkat 2. 0 juga. Ya. Jadi, ini nanti kalau 1, berarti ini tetap kalian hitung ya. 2 kali 2, 2 kali 2 berarti. Ya. Karena ini perhitungannya udah seperti ini. 0 ya. Nanti akan ada selanjutnya. Next, 0 yang ketiga atau angka yang keempat. Nah, dari belakang bilangan binernya. 0 kali 2 pangkat 3 yaitu 0. Ya. Next, nah ini kita mulai dengan angka yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang 1. Oke. 1 kali 2 pangkat 4. Nah, kita mulai. Hitung dulu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali ya. Nah, 2 yang pertama. 2 kali 2 4. Oke. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16 ya. Jadi 1 dikali 16 hasilnya yaitu 16. Nah, seperti itu. Ya. Pangkat 2-nya. Begitu juga yang terakhir. 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, ya. Bisa kalian cek sendiri. Jadi 2-nya dikali sampai 5 ya. 2 dikali 2 kali 2 kali 2. 2 ya. Nah, jadi 2 kali 2 yaitu 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 lagi 30. 32. Jadi 32 dikali 1 hasilnya 32. Nah, Pak, ini 49 dari mana? Nah, kita sekarang hitung. 32 ditambah 16 ya, yaitu 48. Tambah 0, 48, tambah 0 masih 48, tambah 0 masih 48. Ditambah 1 jadi 49. Nah, jadi konversinya bilangan biner ke desimalnya yaitu 1100001 berbasis 2 menghasilkan bilangan desimal yaitu 49 berbasis 10. Oke? Ya.
Kalau masih belum paham lagi, diulangi lagi video untuk yang penjelasannya ya. Next, sekarang biner ke heksadesimal. Di sini kita perlu tabel ya. Kita baca dulu panduan cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan heksadesimal dengan mengambil 4 digit. Oke, 4 digit bilangan dari kanan. Tabel konversinya ya, dari heksa ke biner. Kalau 0 nanti berarti 0000. Kalau 1 berarti 001 atau 0001. Kalau 2 ya naik 1. Maksudnya satunya naik menjadi 10 ya. Nah, nanti tambah lagi seperti ini. Ini udah baku. Kalau 2 berarti 0010. Kalau 3 0011. Begitu seterusnya. Nah, ini ada tabel. Jadi nanti lebih mudah kalian akan mengerjakannya menggunakan tabel aja. Contohnya yaitu, nah ini banyak banget nih ya. Contohnya 0100111101011100 berbasis 2. Diminta kita mengubah menjadi bilangan heksadesimal ya. Nah, dari bilangan biner ini banyak banget Pak. Gimana kita bisa ubahnya Pak? Nah, seperti panduan di atas ya. Nah, mengambil 4 digit dari bilangan kanan ya. 4 digit dari bilangan kanan bilangan binernya. Oke. Berarti kita mengambil dari belakang ini ya. Nah, mulai dari belakang nanti. Mulai dari depan berarti ya. Kita ambil 4 digit ya dari sini, dari kanan nih ya. Ya. Sekarang kita ambil 4 digit aja, 0 1 0 0. Nah, ini ya. Yang pertama. 4 digit pertama. 4 digit kedua 1111. Nih, ya. Sekarang 4 digit ketiga 0101 ya. 4 digit ke 4 yang terakhir 1100. Jadi pas ya. Ya, ada 16 digit, 16 angka bilangan biner berbasis 2. Oke. Sekarang kita hitung mulai dari atas. Karena kita udah ambil angkanya. Ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini kita lihat 0100. 01 bisa kalian hitung sendiri nanti ya. Konversikan dulu kecil-kecil. Cuman di sini karena kita udah ada panduan tabel, jadi kita menggunakan tabel aja nih. Ya. 0100 berarti kita cek di tabel 0100 ini ya, bilangan binernya di sini 0. Nah, 0. Oke, 0100 berarti 4. Nah ya, berarti 2 pangkat 4. Nah, enggak menggunakan ini juga enggak apa-apa, nanti langsung di sini ya, karena kita ada tabel. Oke, jadi ini yang ini bisa kalian hilangkan, enggak masalah. Langsung cek di tabel. Jadi langsung 0100 berbasis 2 sama dengan 4. Kok ada 16 Pak? Nah, ini dia karena heksadesimal berbasis 16. 4 berbasis 16. Jadi dari bilangan biner ya, bilangan binernya yaitu 0100. Nah, ke bilangan heksadesimalnya jadi 4 ya, 4 berbasis 16. Oke. Sekarang 111 sama, kita cek. Jadi ini yang terakhir ya, 15. Berarti kita ganti dengan huruf F nanti. Ya. 1111. Nah, berarti 15 dia. Oke.
yaitu F16 ya, F berbasis 16 ini ya. Nah, next begitu juga yang bilangan 4 digit yang ketiga 0101. Nah, kamu cari dulu. Kita cari 0101 benar nggak nih? 5 ya. Nah, 0101 pas ya 5. Jadi 5 berbasis 16. 4 digit terakhir 1100. Kita cari 1100 yaitu 12. Nah, kita ganti tadi ya. C berarti. C berbasis 16. Nah, jadi gimana Pak cara kita mendapatkan hasilnya? Nah, kita lihat. Jadi dari bilangan biner 010011111010111100 ini yang kita hasilkan dari pertama kita tulis satu-satu ya. Tapi basisnya jangan ditulis satu-satu, basisnya di terakhir. Yang kita tulis itu angkanya yang kita hasilkan atau yang kita dapat setelah kita mencari di tabel tadi. Yaitu yang pertama 4 ya. F ya. 5 ya. C yang terakhir ya, berbasis 16. Nah, jadi seperti itu. Next, lanjut yang terakhir. Ya. Kita konversikan bilangan heksa desimal ke biner sekarang. Kita balik ya, kita ubah, kita balik. Oke. Kita ambil contoh lain. Kalau yang tadi kan otomatis kalau kita gunakan yang bilangan ini pasti jawabannya ini. Sekarang kita gunakan angka yang lain, angka dan huruf yang lain. Nah, ya. Kita cek panduan. Cara mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner dengan menjadikan satu persatu angka bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian disatukan. Untuk bilangan heksadesimal haruslah memiliki 4 digit bilangan biner sehingga jika hanya menghasilkan kurang dari 4 digit maka di depannya ditambahkan bilangan 0. Jadi kalau nggak sampai 4 ditambah 0 aja. Ya. Di depannya. Nanti akan ada hasilnya. Baik. Di sini Bapak sudah ambil contoh yaitu 4DA2 berbasis 16. Jadi kita konversi satu-satu dulu. Seperti yang di atas ya. 4. Nah, 4 berbasis 16. Kita cek di tabel. 4 ini tadi apa? Ya, sama dengan 0100. Pas nggak? 4. 0100. Benar. Lalu D berbasis 16. Kita cek D di tabel. D itu adalah 1101. D kok 1101. Benar. Yang A 1010. A 1010. Lalu yang 2 0010. Cek 0010. Nah, sekarang dari hasil yang udah kita dapatkan kita akan tulis ya ke heksadesimalnya, ke binernya ya. Jadi 4DA2 berbasis 16. Nah, bilangan heksadesimalnya menghasilkan bilangan biner yaitu 0 ya. Jadi kamu tulis dulu dari atas nih, dari atas ke bawah. Yaitu 0100 1100 ini 0010 ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini juga bisa, ini tambahan di depannya. Jadi kamu gunakan ini, yang ini aja yang pertama. Last next yang terakhir, selanjutnya yang terakhir yaitu heksadesimal ke desimal.
Nah, kita cek panduan. Cara mengubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal dengan mengalihkan 10. Oke. Di mana n merupakan posisi di mana bilangan yang dimulai dari angka 0 dan dihitung dari belakang juga. Ya, kita ngitungnya di belakang ini nanti. Nah, contohnya itu C3 C2 berbasis 16 diubah menjadi bilangan desimal. Ya. Oke, berbasis 16 ya. Kita cek mulai ya. 3 dari belakang ini ya, kita hitung 2 ini 2 sini. Ya sama aja. Bisa dari depan juga nggak masalah sebenarnya. Jadi 3 C2. Jangan lupa di sini C nanti kita ubah angkanya yaitu 12 ya. Nah, kita cek benar nggak nih 12 C-nya. Nah, benar ya. Sekarang kita kalikan. Nah, 3 dikali 16 basis 2. Ya. 16 kali 2 16 kali 16 ya. Kalian bisa hitung nanti. Yaitu 16 kali 16 hasilnya adalah 256 dikali dengan 3 ya. Nah, dapatlah hasil 768. Begitu juga yang C. Ya. Jadi 16 ya, karena ada satu aja jadi 16 aja. Jadi dikali 12. 16 kali 12 hasilnya adalah 192. Next, begitu juga yang ini ya. Jadi 12 kali 16 pangkat 0 itu 2. Totalnya yaitu 962. 768 tambah 197 tambah 2 hasilnya ini. Nah, jadi pasti 3C2 berbasis 16 sama dengan 962. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasan. Kalau kurang paham nanti kalian bisa cek kembali videonya atau tanya lagi di mana ya, diulang-ulang aja biar kamu ngerti. Nah, jadi di sini soalnya udah Bapak kasih kemarin. Tinggal kamu konversi aja sesuai yang diminta. Desimal ke binar, binar ke desimal, heksa ke binar ya. Poinnya ini 30 satu poinnya. Pak nggak sampai nanti ada 10-nya ini apa maksudnya. Oke. Untuk pengumpulan tugas seperti biasa. Nah, nanti bisa dikumpulkan saat kita pertemuan untuk selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga dapat membantu dalam menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya.